Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Maragustina, Master of Dental Science, dosen program studi D3 Teknik Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Sebagai dosen, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi merupakan suatu kewajiban. Salah satunya yaitu melaksanakan pengajaran. Saya melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu bahan kedokteran gigi yang berfokus pada pengembangan, modifikasi, dan evaluasi bahan kedokteran gigi. Saya mengampu mata kuliah gigi tiruan cekat akrilik dan metal di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menerapkan prinsip DAI, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment untuk mendukung tercapainya pembelajaran mata kuliah secara optimal, serta dikombinasikan dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dan Problem Based Learning atau PBL. Tahap delivery saya awali dengan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS bersama tim dosen pengajar dengan arahan dan persetujuan dari Ketua Program Studi. RPS ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui OASIS atau Online Administration Student Informasi System. Dilanjutkan dengan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah gigi tiruan cekat akrilik dan metal yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menguasai teori dasar yang terkait dengan pembuatan gigi tiruan cekat akrilik dan metal, antara lain pengertian, indikasi, kontraindikasi, komponen, klasifikasi, bahan, serta tahapan dan teknik pembuatannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dasar sebagai sumber keilmuan untuk menunjang kompetensi dasar pelaksanaan praktikum dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi gigi. Untuk deskripsi mata kuliah gigi tiruan cekat akrilik dan metal, merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep dasar gigi tiruan cekat berbahan akrilik dan metal, antara lain teori dasar gigi tiruan, mahkota tiruan sebagian dan penuh, mahkota tiruan pasak, gigi tiruan jembatan dan prosedur pembuatan gigi tiruan, serta evaluasi kualitas hasil pekerjaan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip pembuatan gigi tiruan cekat akrilik dan metal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan restorasi sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi pada praktikum dan mata kuliah lanjutan di bidang gigi tiruan cekat. Sumber belajar yang digunakan dalam mata kuliah ini mencakup berbagai referensi ilmiah, antara lain buku ajar, artikel, jurnal, serta sumber pustaka lain yang relevan dengan bidang kedokteran gigi, khususnya keteknisian gigi. Pada tahap interaction, saya laksanakan melalui pendekatan Student Centered Learning atau SCL secara daring melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan penugasan terstruktur. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk aktif, mandiri, dan kolaboratif dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan pada mata kuliah yang saya ampu. Interaksi antara dosen dan mahasiswa bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya berikan, sekaligus mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah dalam pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Pada tahap assessment, dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Komponen penelitian terdiri atas keaktifan mahasiswa sebesar 10%, kuis sebesar 15%, tugas mandiri 15%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 20%, dan di akhir semester dilakukan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot penilaian sebesar 40%. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi capaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah gigi tiruan cekat akrilik dan metal.
Sebagai gambaran perkuliahan akan saya sampaikan melalui pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Oke, baik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang prosedur pembuatan gigi tiruan sementara. Di mana yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang macam-macam gigi tiruan dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang prosedur pembuatannya. Saya mulai dari slide pertama dulu. Oke, sebelum masuk untuk pembuatannya, yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah persiapannya. Karena yang kita pelajari adalah suatu proses yang berkelanjutan ya. Jadi dari proses pertama hingga akhir kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana prosedurnya, bagaimana trik-triknya supaya tidak terjadi kesalahan pada saat kita melakukan pembuatannya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah model kerja. Karena model kerja ini merupakan satu bekal ya untuk kita. Kalau seandainya model kerjanya ternyata yang kita buat atau yang kita siapkan salah di awal, itu nanti akan mempengaruhi proses-proses berikutnya, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke materi intinya, saya buka dulu dengan pengertian dari model kerja ya. Model kerja sendiri ini adalah replika akurat ya, skalanya 1:1 dari struktur jaringan keras dan jaringan lunak rongga mulut pasien yang digunakan untuk membuat atau memfabrikasi restorasi prostetik dan peralatan kedokteran gigi di luar mulut pasien. Ya, jadi model kerja ini sendiri merupakan replika, yang artinya bagaimana kondisi suatu rongga mulut di pasien itu kita replika atau kita duplikasi. Ya, jadi kondisinya akan sama antara yang ada di model kerja dan juga di kondisi pasiennya. Itu ya. Oke. Ini saya ambil dari Kenneth Anushafiz ya bukunya. Nah, ini untuk persiapan atau tahapan ya pembuatan model kerja, ini saya tampilkan melalui ilustrasi gambar supaya ada bayangan atau gambaran ya lebih mudah. Ini yang pertama adalah persiapan model kerja. Jadi nanti pada saat kita awal pembuatan model kerja itu, kita akan mendapatkan model dari dokter gigi yang sudah dikirimkan. Ya, jadi dokter gigi melakukan pencetakan di rongga mulut pasien, kemudian hasil cetakannya itu diisi dengan gipsum yang akhirnya akan membentuk satu model kerja seperti ini. Nah, ini model yang dikirimkan oleh dokter gigi. Kemudian setelah kita terima, itu kita duplikasi. Ya, duplikasinya menggunakan alginat. Ya, ini dicor menggunakan alginat, dicetak. Kemudian setelah dia setting, gipsumnya setting, kemudian kita lepas dari cetakan alginatnya. Setelah itu kita evaluasi model kerjanya. Ya. Tahap evaluasi yang kita lakukan yaitu eliminasi bintil. Jadi di model kerjanya seandainya ada kelebihan atau ada bintil itu bisa dibersihkan di awal. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan undercut. Undercut di sini cukup mengganggu ya. Kondisinya, jadi kalau ada undercut itu nanti akan mempersulit kita di tahap-tahap berikutnya. Ya, jadi kita harus menghilangkan untuk undercutnya. Ya, kita tutup. Kemudian untuk prosedur berikutnya yaitu persiapan, kita sudah mulai persiapan untuk melakukan ke arah gigi tiruannya, pembuatannya. Yang pertama yaitu mengulasi bahan separator. Ya, di sini tujuannya untuk mencegah malam melekat pada model sehingga susah dilepas. Jadi separator. Ya, jadi separator ini fungsinya supaya apa yang kita aplikasikan itu tidak melekat. Ya, jadi artinya antara material satu dengan material yang lain ada pemisahnya, namanya bahannya adalah separator. Ya, jadi nanti pada saat kita prosedur berikutnya malam ini diharapkan tidak melekat supaya mudah dilepas. Gitu ya. Oke. Untuk prosedur berikutnya yaitu carving model malam. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di layar yang saya tunjukkan ya. Ini carving itu adalah kita membuat bentukan, ya, membentukan anatomi gigi. Itu diharapkan bentukannya, ukurannya itu harus sesuai dengan gigi asli dari pasiennya, ya, atau penggunanya nantinya. Jadi carving ini tadi yang
slide sebelumnya saya sampaikan diberikan bahan separator, ya diberikan bahan separator tuh ini. Jadi kita melakukan pembuatan gigi tiruan atau carvingnya itu di atas model yang tadi sudah diduplikasi. Ya, jadi diolesi dulu, kemudian kita carving di atasnya gipsum tersebut. Ya, setelah itu anatomi ini harus sesuai ya. Tadi saya sampaikan lagi anatomi harus sesuai. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagian servikal giginya. Bagian servikal atau bagian bawah ya. Itu harus dia tidak boleh open, artinya tidak boleh ada space. Ya, tidak boleh ada space atau tidak ada jeda. Jadi nanti antara gingiva dan juga gigi tiruannya itu harus melekat atau harus fit. Ya, nggak boleh ada jarak ya, jadi nggak boleh over atau under extend. Ya, itu yang kedua syaratnya. Kemudian bagian fasialnya harus halus, bagian luarnya harus halus. Meskipun ini masih prosedur awal, masih tahap awal untuk pembuatannya, tetapi untuk fasialnya atau bagian permukaan luarnya kita usahakan harus halus, gitu ya. Kemudian apabila carving ini sudah selesai dan memenuhi syarat, ini dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Oke, nah ini prosedur berikutnya yaitu mencetak untuk mold ya. Jadi yang tadi sudah kita lakukan yaitu membuat carving malam. Setelah jadi atau memenuhi syarat ya anatominya, kita kembalikan ke model kerja, kita pasangkan. Kemudian tahap berikutnya yaitu melakukan pencetakan menggunakan alginat. Ya, jadi model yang sudah kita buat ikut tercetak di dalamnya. Karena ini kan giginya ada yang sebagian hilang ya. Terus kemudian ini kita sudah carving, kita masukkan, kita cetak. Ya, jadi giginya tercetak. Nah, setelah itu kita koreksi ya untuk mengembalikan ke modelnya. Hati-hati. Ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah garis median. Garis median harus sesuai supaya nanti hasilnya dia tidak bergeser, ya tidak ada pergeseran. Ya, kemudian garis median ini nembus sampai ke belakang ya. Dilihat juga garis median di belakang. Kalau dirasa sudah sesuai baru dilakukan pencetakan. Ya, kalau sudah dilakukan pencetakan, kemudian alginat dipastikan setting. Ya, kalau sudah setting keras, baru boleh kita lepas untuk alginatnya, maaf. Oke, alginatnya dilepas, nanti kita akan mendapatkan mold atau cetakan negatif. Ya, ini namanya mold atau cetakan negatif. Tuh, oke. Kemudian setelah kita mendapatkan mold atau cetakan negatif ya, jadi cetakan itu bisa disebutnya cetakan negatif, kita melakukan aplikasi akrilik self cure ya. Ini akrilik self cure ini salah satu bahan yang bisa digunakan di gigi tiruan sementara ya. Jadi yang pertama yang pertama adalah persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk bahannya yang perlu kita siapkan ada bubuk polimer atau cairan, kemudian ada CMS ya untuk menghindari perlekatan itu tadi, kemudian ada spatula dan juga yang pastinya ada model kerja yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian persiapan alat dan bahannya sudah selesai, kita mempersiapkan tahapan yang kedua yaitu pencampuran atau mixing. Ya, mixing ini pencampuran antara serbuk dan juga cairannya. Ya, jadi di mixing atau diaduk ya di satu depen glass atau depen dish. Ini biasanya terbuat dari porselen. Ya, jadi untuk bahannya untuk mixing itu memang sudah ditentukan. Ya, jadi tidak boleh yang terbuat dari plastik ataupun dari polimer yang lain. Gitu ya. Kemudian di tahap ketiga ini fase perubahan ya. Ini ada fase-fase yang terjadi pada saat kita sudah mencampurkan antara serbuk akrilik dan juga liquidnya. Ya, ini yang terjadi ada beberapa fase. Yang pertama, fase yang terjadi di situ ada fase sandy. Ya, fase sandy stage atau fase ini biasanya ditunjukkan dengan ciri-ciri seperti pasir basah. Sandy stage. Ya, jadi pasir yang ada di pantai mungkin ya. Kalau teman-teman sudah pernah main ke pantai juga ada pasir di situ yang terkena air basah. Nah, ini konsistensinya kurang lebih seperti itu. Jadi makanya fase ini dinamakan sandy. Kemudian fase yang berikutnya yaitu fase stringy. Ya, fase stringy ini terjadi setelah fase sandy. Ya, jadi ciri-cirinya saya tunjukkan di gambar. Ini dia memiliki seperti serat. Ya, jadi kalau ditarik dari alatnya, kemudian ditarik atau kita bisa menggunakan jari kita untuk ngecek ya. Bahannya kita ambil sedikit, kita tarik, di situ ada serat yang akan terbentuk. Ini namanya fasenya stringy. Oke.
Kemudian ini fase dough, ini fase yang sangat kritis ya, sangat cepat sekali terjadinya fase dough ini. Dan fase dough ini merupakan fase di mana bahan ini siap digunakan. Ya, jadi apabila fase dough ini terlewati, artinya bahan ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena bahannya sudah mengeras atau setting. Ya, jadi perlu diperhatikan untuk fase dough ini, teman-teman sekalian harus setiap kali aplikasi bahan dicek konsistensinya seperti apa, memasuki fase apa, itu ya. Oke, kemudian tahap keempat yaitu aplikasi dengan pengisian, maaf. Jadi di packing, dimasukkan ke dalam cetakan yang tadi, ya dimasukkan, akriliknya dimasukkan, kemudian dicetakkan lagi ke model kerjanya. Oke. Dicetakkan lagi ke model kerjanya seperti ini di tahap 5, kemudian ditunggu sampai akriliknya mengeras. Oke. Setelah akriliknya dipastikan setting, mengeras, baru di tahap 6, ini penyelesaian atau polishing ya, polishing atau finishing ini. Jadi dari sendok cetaknya dilepas akriliknya, kemudian dilihat bagian-bagian yang berlebihan, bagian yang tajam, atau bagian yang ada bintilnya kita eliminasi lagi dengan tahap finishing dan juga polishing nanti. Oke. Nah, ini untuk tahap finishing dan juga polishing ya. Finishing dan juga polishing ini tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan ya, ada pelepasan akrilik dari cetakannya, dilepaskan dulu, kemudian hilangkan bagian berlebih pada bagian servikal. Ya, ini sangat penting sekali pada bagian servikal ini. Kemudian jangan lupa untuk menghaluskan permukaannya juga. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan ya, bahwa pada bagian fasialnya dia harus halus. Dan diharapkan kalau bisa kita sampai mencapai yang mengkilat. Ya, jadi halus dan mengkilat. Oke, ini untuk pemilihan bahan yang lain. Jadi selain gigi tiruan sementara ini bisa menggunakan akrilik yang self cure yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Bahan yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu bahan akrilik yang heat cure, ya, yang menggunakan panas. Mungkin teman-teman sudah ingat ya, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah kuliah tentang akrilik. Jadi sudah tidak asing lagi ya mendengar akrilik heat cure ini. Oke, sebenarnya hampir sama prosedurnya ya dengan akrilik yang self cure tadi, cuman untuk prosedur aplikasi akrilik yang heat cure ini kita menggunakan pemanasan ya, pemanasan, yaitu dengan menggunakan boiling out atau direbus ya. Jadi kita menggunakan ada satu tahapan yang berbeda, di mana yang self cure tadi dia bisa setting secara alami di kondisi ruangan atau di kondisi suhu kamar. Tetapi kalau yang heat cure ini kita memerlukan bantuan panas ya untuk polimerisasinya atau setting bahannya. Gitu ya, kita menggunakan bahan tambahan menggunakan alat tambahan yaitu kuvet ya. Jadi nanti untuk kita proses perebusannya kita menggunakan kuvet dan juga press. Oke. Nah, ini untuk prosedurnya supaya lebih mudah saya bantu dengan gambar ya. Jadi yang pertama flasking itu penanaman model yang sudah kita carving tadi di awal, kita tanam di kuvet, namanya flasking ya. Tahapannya namanya flasking. Kita tanam di dalam kuvet, kemudian kita isi dengan gipsum, setelah itu kita press, setelah itu kita hilangkan dulu malamnya yang sudah kita carving tadi. Ya, jadi dimasukkan ke dalam air panas atau dibantu panas. Nanti setelah malamnya itu cair atau hilang, kita akan mendapatkan mold. Ya, moldnya sama seperti tadi, bentukan yang negatif. Kemudian diaplikasikan akriliknya. Ya, sebelumnya sama di mixing juga. Ya, mixing akriliknya sama serbuk dan juga liquidnya dicampur sampai menunggu fase dough. Ya, setelah fase dough selesai, kemudian dimasukkan ke dalam mold. Ya, dimasukkan ke cetakan yang tadi. Setelah kita boiling out. Dimasukkan, kemudian kita press ya, dipres, kemudian kita rebus yang kedua kali atau kita panaskan menggunakan air dengan suhu 100 derajat. Ya, setelah dipanaskan, akriliknya akan setting, kemudian kita ambil ya, kita lepas kuvetnya, namanya deflasking.
Ya, dari sini kita tahu pekerjaan kita berhasil atau enggak. Ya, bentuknya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Ya, karena memang bahannya settingnya dibantu oleh panas. Jadi kita nggak bisa ngecek sedikit, oh ini kurang bagian yang mana ditambah, itu nggak bisa. Jadi memang harus di akhir baru kita lihat hasilnya apakah ini salah atau benar atau mungkin anatominya kurang atau enggak gitu ya. Jadi evaluasinya ada di akhir. Oke, baik. Untuk materi gigi tiruan cekat sementara sudah saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau diskusikan bersama saya, silahkan saya beri waktu. Izin bertanya dokter, saya Rahman Dika Agni Hafid dengan NIM 106288078. Oke, silahkan Dika, pertanyaannya bisa disampaikan. Pada tahap pembuatan model kerja, mengapa prosedur evaluasi itu sangat penting atau kritis? Terima kasih. Oke, pada saat pembuatan model kerja ini ya, yang ditanyakan. Oke, pada tahap evaluasi model kerja ini kenapa sangat kritis ya, sangat penting sekali karena sebelumnya terima kasih pertanyaannya Dika, bagus sekali pertanyaannya karena memang tahap ini kebanyakan dilewatkan oleh beberapa orang karena dianggapnya tidak penting. Padahal evaluasi model kerja ini sangat menentukan hasil pekerjaannya nanti juga, ya. Jadi model kerja itu adalah area di mana kita bekerja. Kalau di dalamnya cetakannya ternyata tidak sesuai dengan kondisi pasien, itu nanti akan mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi makanya kita di awal harus mempersiapkan model kerja ini sebaik mungkin, dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi rongga mulut seperti aslinya. Makanya tadi di awal saya sampaikan replikanya 1:1. Ya, jadi harus benar-benar mirip sekali. Karena bayangkan apabila nanti ada contohnya tidak dieliminasi bintil di situ, terus kita lakukan di atasnya kita lakukan carving dan tahap seterusnya sampai akhir. Pada saat kita kembalikan ke pasien, itu dia tidak akan fit, tidak akan sesuai sama ukurannya. Ya, itu nanti tidak akan bisa dipakai ke pasien lagi. Ya, jadi itulah pentingnya evaluasi model kerja di awal ya. Kemudian undercut juga sangat penting sekali di sini karena undercut ini mempengaruhi pada saat kita melakukan try-in, insersi dan juga lepas ke pasiennya juga. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu, pekerjaan yang kita buat tidak akan bisa digunakan ke pasiennya. Oke, pertanyaan dari Dika sudah terjawab ya. Teman-teman yang lain juga bisa menerima jawaban saya ya. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Baik, mohon izin bertanya dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Fatia Rahman dengan NIM 106288073. Izin bertanya dokter, untuk perbedaan dari gigi tiruan sementara dari bahan head cure dan self cure itu apa nih dokter? Di slide saya memang saya tampilkan ya. Jadi untuk pemilihan bahan ini juga kita harus sampaikan juga karena memang untuk gigi tiruan sementara ini bisa dibuat dengan 2 bahan. Yang pertama tadi di slide awal-awal menggunakan yang self cure. Kemudian yang slide terakhir itu sudah menggunakan yang heat cure ya. Jadi perbedaannya, self cure ini sebenarnya adalah bahan kedokteran gigi. Ya, tetapi kalau untuk self cure karena proses polimerisasinya dia menggunakan suhu ruang, kemudian dia polimerisasinya tidak bisa dihentikan, tidak bisa dikontrol oleh kita, itu dia lebih banyak memberikan monomer sisa. Ya, jadi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama untuk yang self cure ini cukup berbahaya karena nanti mukosa rongga mulut bisa terkena bahan monomer sisa itu tadi gitu ya. Jadi kalau untuk yang heat cure itu lebih aman dalam penggunaan jangka waktu yang lama karena memang pada saat polimerisasinya kita menggunakan bantuan panas. Jadi pada saat panas itu dihentikan, polimerisasinya juga berhenti. Ya, jadi dia kemungkinan untuk mengiritasi mukosa rongga mulut pun juga sangat kecil sekali ya dibandingkan yang self cure itu tadi. Oke, Naila gimana? Sudah jelas ya? Oke. Untuk materi prosedur pembuatan gigi tiruan sementara pada pagi hari ini sudah saya sampaikan semuanya. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang memberikan pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin teman-temannya juga mendapatkan manfaat juga dari pertanyaannya. Untuk menutup atau closing dari perkuliahan kali ini, saya coba sedikit melempar pertanyaan ya.
untuk teman-teman semua nanti yang tahu jawabannya bisa disampaikan ya, disampaikan. Nanti mungkin teman-teman yang lain silahkan, ini terbuka siapa aja yang boleh menjawab ya. Oke, pertanyaannya gini. Mungkin di pertemuan sebelumnya, kita kuliah di pertemuan sebelumnya, selalu kenapa sih tahapan itu diakhiri dengan finishing dan juga polishing, ya kan? Itu merupakan satu tahapan. Kenapa sih dok kok selalu ada tahapan yang seperti itu? Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak apa sih manfaatnya atau sepenting apa sih tahapan finishing dan juga polishing itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban atau masukan, silakan. Oke, Naila silakan. Mohon izin menjawab, dokter. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Syafitri dengan NIM 1068072. Mungkin untuk menghilangkan bagian tajam pada gigi tiruan, dokter. Terima kasih. Oke, menghilangkan bagian tajam ya, karena tadi mungkin di slide juga sudah saya singgung sedikit ya. Jadi di akhir kita harus mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan di gigi tiruan ini sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Oke, silahkan Adi. Mohon izin untuk menambahkan jawaban dari Naila. Mohon izin dokter, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agung Adi Saputra dengan NIM 106280002. Mungkin dari prosedur finishing dan polishing pada tahap pembuatan gigi tiruan itu memiliki fungsi yang penting. Yang lainnya itu seperti membersihkan sisa material gigi yang berlebih pada pembuatan gigi tiruan tersebut, dan juga dapat menghaluskan permukaan gigi tiruan yang sebelumnya itu cenderung kasar dan menjadi halus, seperti itu dokter. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Adi jawabannya. Tadi Adi sedikit mungkin tadi yang belum saya sampaikan ya, Adi menambahkan untuk mengeliminasi atau menghilangkan material yang seharusnya tidak masuk ke rongga mulut ya. Terima kasih Adi juga ya, tadi sudah diingatkan. Jadi salah satu tujuannya finishing polishing itu salah satunya juga itu ya. Jadi tadi kan kita lihat pekerjaannya di lab seperti itu, terkontaminasi, entah kita pakai gipsum, pakai alginat. Jadi salah satu fungsi dari finishing dan juga polishing ini menghilangkan ya atau mengeliminasi bahan-bahan yang dari lab tadi supaya tidak masuk ke rongga mulut pasiennya. Gitu ya. Oke, saya rasa untuk perkuliahan hari ini sudah cukup bagus ya. Jadi sudah ada tanya jawab dari kita. Untuk materi berikutnya nanti akan saya ketemu lagi di minggu depan ya. Pagi hari ini saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata mungkin pada saat saya menyampaikan materi. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Berupaya untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan institusi. Saya berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan penelitian yang bermanfaat, serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran gigi. Saya percaya bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan investasi terbaik bagi masa depan, karena dari sanalah lahir tenaga kesehatan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya akan terus berkontribusi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional dan berkelanjutan. Demikian deskripsi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.